Selamat pagi pemirsa, kami hadirkan laporan mendalam mengenai perkembangan paling mengejutkan dalam kasus yang menjerat aktor Ahmad Zhoni. Apa yang selama ini kita saksikan sebagai sebuah kasus narkoba yang berulang, kini berpotensi berbalik 180 derajat. Informasi terbaru yang kami himpun menunjukkan adanya dugaan konspirasi tingkat tinggi, sebuah skenario jebakan yang kini mulai terkuak. Berikut investigasi mendalam kami. Pemirsa, poin pertama ini adalah inti dari pergeseran narasi yang sedang terjadi. Selama berbulan-bulan, publik telah membangun persepsi bahwa Ahmad Zhoni adalah seorang residivis yang tidak jera, kembali terjerumus ke dalam lubang yang sama. Namun informasi terbaru yang kami terima, yang didukung oleh sejumlah sumber internal, melukiskan gambaran yang sama sekali berbeda. Muncul dugaan kuat bahwa Ahmad Zhoni bukanlah dalang, inisiator, atau pengedar seperti yang diduduhkan dalam pemberitaan di media. Sebaliknya, ia diduga kuat adalah korban dari sebuah skenario jebakan yang telah dirancang dengan sangat sistematis dan licik. Informasi ini menyebutkan bahwa sang aktor diduga kuat tidak terlibat dalam proses inti, yaitu memesan atau memasukkan barang terlarang tersebut ke dalam rumah tahanan. Jika tudingan ini terbukti benar, ini akan mengubah total lanskap hukum kasus ini. Ini bukan lagi sekadar soal penyalahgunaan narkoba oleh seorang figur publik, melainkan sebuah kasus kriminal yang lebih kompleks yang melibatkan konspirasi untuk menjatuhkan seseorang dengan cara yang terencana. Pertanyaannya kini bergeser, dari mengapa ia mengulangi, menjadi siapa yang tega melakukan ini padanya. Ini adalah sebuah plot twist dramatis yang menempatkan Ahmad Zhoni dalam posisi yang sama sekali baru, sebagai korban yang teraniaya, yang suaranya selama ini mungkin terbungkam oleh statusnya sebagai mantan narapidana. Yang membuat dugaan skenario ini semakin kelam dan tragis adalah identitas dari sosok yang dituduh sebagai otak di baliknya. Berdasarkan informasi yang beredar di lingkaran terbatas, aktor intelektual di balik jebakan ini bukanlah orang asing atau musuh bisnis yang jauh. Dugaan kuat mengarah pada seseorang yang pernah dikenal sangat dekat dengan Ahmad Zhoni. Ini adalah elemen musuh dalam selimut yang menambah lapisan pengkhianatan dalam kasus ini. Kita tidak sedang membicarakan persaingan biasa di dunia hiburan. Kita membicarakan seseorang yang memiliki akses, pengetahuan mendalam tentang kebiasaan, kelemahan, dan mungkin rahasia Ahmad Zhoni. Kedekatan inilah yang diduga dimanfaatkan untuk menyusun rencana dengan presisi tinggi, memastikan jebakan itu berfungsi sempurna tanpa terdeteksi. Publik tentu bertanya-tanya, siapa sosok ini? Seberapa dekat ia dengan Ahmad? Dan apa yang bisa memicu pengkhianatan sedemikian rupa? Jika terbukti, ini adalah cerita klasik tentang kepercayaan yang dihancurkan, tentang bagaimana lingkaran terdekat seseorang justru bisa menjadi sumber bahaya terbesar. Psikologi di balik tindakan ini menusuk dari belakang dengan cara menjerumuskan ke dalam kasus hukum berat, menunjukkan tingkat kebencian yang personal dan mendalam. Identitas sosok ini masih menjadi misteri besar, namun keberadaannya adalah kunci utama untuk membongkar kebenaran kasus ini. Lalu apa yang mendasari tindakan nekat ini? Awalnya orang mungkin berspekulasi ini terkait utang piutang, persaingan bisnis, atau perebutan harta. Namun sumber kami menegaskan sesuatu yang jauh lebih gelap. Motif di balik dugaan jebakan ini ternyata bukan sekadar soal uang atau keuntungan finansial. Motifnya jauh lebih personal dan destruktif, yakni balas dendam pribadi. Ini adalah skenario yang didorong oleh sentimen, oleh luka lama atau konflik masa lalu yang belum terselesaikan, yang kini meledak dalam bentuk balas dendam yang terencana. Dendam pribadi seringkali menjadi bahan bakar paling berbahaya, karena tujuannya bukan lagi rasional seperti mencari untung, melainkan emosional melihat target hancur. Ini menjelaskan mengapa jebakan ini dirancang begitu rupa untuk tidak hanya menjerat Ahmad secara hukum, tetapi juga menghancurkan reputasinya secara total. Targetnya adalah citranya sebagai seorang ayah, sebagai suami saat itu, dan sebagai sosok yang tengah berhijrah. Kehancuran nama baik inilah yang tampaknya menjadi tujuan akhir dari sang dalang. Penelusuran lebih lanjut mengenai siapa yang mungkin menyimpan dendam kesumat sebesar ini terhadap Ahmad Zhoni kini menjadi fokus utama. Ini mengubah kasus kriminal menjadi sebuah drama tragedi personal yang penuh intrik. Dugaan dan klaim ini tentu membutuhkan bukti kuat untuk bisa membalikan fakta hukum yang ada. Dan disinilah titik terang itu muncul. Sebuah rekaman CCTV dan serangkaian pesan singkat kini disebut-sebut telah beredar di kalangan internal dan siap menjadi bukti kunci. Rekaman CCTV ini dilaporkan menjadi saksi bisu yang vital, yang diyakini menunjukkan dengan jelas adanya skenario penjebakan tersebut. Visual dari kamera pengawas ini diduga mematahkan kronologi versi sebelumnya, menunjukkan bahwa Ahmad Zhoni memang tidak bersalah dalam tuduhan inti yang dialamatkan padanya, terutama terkait proses masuknya barang terlarang.
CCTV ini diyakini menangkap momen atau individu kunci yang justru membuktikan bahwa Ammar berada di posisi sebagai korban. Ditambah lagi dengan adanya pesan singkat yang kemungkinan berisi percakapan perencanaan atau instruksi terkait skenario jebakan tersebut, alat bukti ini menjadi sangat kuat. Jika kedua bukti elektronik ini, visual dan tekstual, dapat diverifikasi dan divalidasi oleh aparat penegak hukum, maka ini akan menjadi game changer yang tak terbantahkan. Ini adalah harapan terbesar pihak Ammar Zoni untuk membuktikan klaimnya dan membersihkan namanya dari tuduhan terberat yang selama ini membelenggu dia di dalam sel tahanan. Kini mari kita putar waktu sedikit ke belakang. Sebelum bukti baru ini muncul, Ammar Zoni ternyata tidak tinggal diam. Dalam sebuah keterangan yang baru terungkap, Ammar Zoni menyatakan bahwa ia telah berusaha menyuarakan kejanggalan ini sejak awal proses penyidikan. Saya telah berulang kali menjelaskan kepada pihak Polsek Cipaka Putih bahwa dalang dari semua ini bukanlah saya, ujar Ammar Zoni seperti dikutip dari sebuah sumber. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ia sadar ada sesuatu yang tidak beres sejak ia diamankan. Namun apa yang terjadi? Menurutnya, pembelaannya itu mental, namun tidak ada satu orang pun yang percaya. Lanjutnya, pengakuan ini melukiskan gambaran tragis seorang pria yang berusaha berteriak bahwa ia dijebak, namun suaranya tenggelam. Stigma sebagai mantan pengguna narkoba dan statusnya sebagai tersangka yang tertangkap tangan membuat kredibilitasnya dipertanyakan. Penegak hukum yang mungkin bertindak berdasarkan bukti awal yang kuat, mengabaikan pembelaannya sebagai bentuk penyangkalan yang klise. Kini, dengan munculnya rekaman CCTV, pengakuan lama Ammar Zoni ini mendapatkan konteks dan urgensi baru. Ia bukan sekadar menyangkal, ia mungkin sedang mengatakan kebenaran yang pada saat itu terlalu sulit untuk dipercaya oleh siapapun. Pemindahan Ammar Zoni ke Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan beberapa waktu lalu menjadi berita besar. Publik melihatnya sebagai akhir dari karir sang aktor, sebuah vonis sosial bahwa ia adalah penjahat kelas kakap. Nusa Kambangan, yang dikenal sebagai Alcatraznya Indonesia, adalah penjara dengan keamanan super maksimum yang diperuntukkan bagi narapidana kasus berat seperti terorisme, bandar narkoba kelas atas, dan pembunuhan berencana. Keputusan pemindahan ini, di mata publik, mengkonfirmasi status Ammar Zoni sebagai pengedar, atau setidaknya sosok yang dianggap sangat berbahaya. Namun, pemirsa, mari kita lihat ironi ini. Jika dugaan skenario jebakan ini benar, jika Ammar Zoni adalah korban yang dijebak oleh seseorang karena dendam pribadi, maka penempatannya di Nusa Kambangan adalah sebuah kesalahan fatal dalam sistem keadilan. Kisah di balik pemindahannya menjadi jauh lebih kelam dari yang terlihat. Bayangkan, seorang korban konspirasi yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum justru ditempatkan di penjara paling mencekam di Indonesia, disamakan dengan kriminal paling berbahaya. Ini menimbulkan pertanyaan serius tentang proses hukum yang telah berjalan. Apakah pemindahan itu terlalu terburu-buru? Apakah bukti awal ditelan mentah-mentah tanpa investigasi lebih dalam terhadap kemungkinan adanya jebakan? Ini adalah pertaruhan nama baik institusi hukum kita. Kasus ini menjadi begitu pelik karena melibatkan sosok dengan citra yang sangat paradoksal. Di satu sisi, Ammar Zoni memiliki catatan kelam dengan narkoba. Namun, di sisi lain, sebelum kasus terakhir ini meledak, ia sedang gencar membangun citra baru. Nama Ammar Zoni sempat begitu harum di dunia hiburan tanah air. Ia dikenal sebagai aktor muda bertalenta dengan basis penggemar yang solid. Di luar layar, ia adalah seorang ayah yang dikenal penyayang terhadap anak-anaknya. Lebih dari itu, ia sempat gencar menapaki jalan hijrah, memperdalam ilmu agama, dan mengubah penampilannya menjadi lebih religius. Transformasi inilah yang membuat publik terkejut bukan kepalang ketika ia ditangkap lagi. Pertanyaan publik sangat wajar. Bagaimana mungkin sosok yang baru saja berjanji ingin berubah bisa kembali terjerumus begitu dalam? Skeptisisme publik pun terbelah. Ada yang mencibirnya sebagai kemunafikan, ada yang tulus kecewa. Namun, narasi baru tentang jebakan ini menawarkan jawaban alternatif atas pertanyaan tersebut. Mungkin saja ia tidak terjerumus kembali, melainkan didorong paksa ke dalam jurang tersebut. Ini adalah pertarungan antara persepsi publik yang terlanjur terbentuk dengan kebenaran baru yang mencoba merobek tabir gelap yang menyelimuti citranya. Di tengah badai ini, pihak keluarga Ammar Zoni akhirnya tidak bisa lagi tinggal diam.
sebuah rekaman suara yang diyakini kuat adalah suara sang adik, Aditya Zoni, beredar luas, menyuarakan kemarahan, kesedihan, dan tuntutan keadilan yang blak-blakan. Bukan peredaran, namun hasil rahasia. Demikian pernyataan yang menegaskan bahwa Amar bukanlah pengedar. Terdengar jelas nada frustrasi dalam suaranya. Ya udah, terus mau gimana lagi, Pak? Puncak dari luapan emosi itu adalah ketika ia menuntut pertanggungjawaban penuh. Siapa yang bisa dan siapa yang bertanggung jawab untuk mengembalikan nama baik abang saya, mengembalikan nama baik keluarga saya. Ini bukan lagi sekadar pembelaan untuk Amar Zoni seorang. Ini adalah jeritan untuk memulihkan kehormatan seluruh keluarga yang ikut tercoreng akibat kasus ini. Dengan suara bergetar namun tegas, ia menantang siapapun yang terlibat. Ayo dong, tolong dong tanggung jawab dong siapapun orangnya yang bisa mengembalikan nama baik abang saya. Pihak keluarga dengan lantang mengklarifikasi posisi Amar Zoni. Abang saya udah pure ya, bukan pengedar narkoba. Abang saya bukan yang dituduhkan di media. Pernyataan keras dari keluarga ini menambah tekanan bagi aparat untuk mengusut tuntas dugaan jebakan ini dan mengungkap dalang sebenarnya. Lebih lanjut, pihak keluarga juga memohon adanya pergeseran fundamental dalam penanganan Amar Zoni. Mereka tidak meminta Amar dibebaskan begitu saja, namun mereka menuntut penanganan yang tepat sesuai kondisi. Mereka membedakan dengan tegas antara status pengedar dan korban atau pengguna. Dalam rekaman yang sama, sang adik memohon, "Dan sekarang Pak, nggak usah berlama-lama, langsung kembalikan aja Zoni ya. Langsung aja keluarin Amar Zoni. Jangan dimasukin lagi ke dalam penjara Pak, jangan." Permohonan ini didasari oleh satu premis kuat, Amar Zoni adalah orang sakit yang membutuhkan pertolongan medis, bukan penjahat yang harus dihukum di penjara umum, apalagi Nusa Kambangan. Langsung aja direhabilitasi Pak, ke tempat rehabilitasi, desaknya. Itu tempat-tempat untuk orang-orang sakit, untuk orang-orang yang kecanduan narkoba. Ini adalah argumen kunci yang memisahkan tindak pidana murni dengan masalah kesehatan akibat adiksi. Jika Amar terbukti hanya sebagai pengguna atau bahkan korban yang mungkin dipaksa menggunakan, maka menurut undang-undang, rehabilitasi adalah jalur yang seharusnya ditempuh. Tuntutan ini menempatkan sistem peradilan kita pada sebuah ujian, apakah akan fokus pada hukuman pidana atau pemulihan rehabilitasi bagi seseorang yang mereka klaim sebagai korban. Pemirsa, kita kini berada di persimpangan yang krusial. Sebuah titik terang, seperti yang digambarkan oleh banyak pihak, telah muncul. Kasus ini, yang tadinya tampak hitam putih, kini berubah menjadi abu-abu pekat penuh intrik. Harapan Amar Zoni untuk bisa kembali memeluk anaknya tanpa beban nama buruk, kini bergantung pada validitas bukti-bukti baru ini. Di sisi lain, kasus ini menjadi pelajaran mahal, bahwa di dunia hiburan yang penuh gemerlap, bayang-bayang dendam dan kepentingan pribadi bisa lebih gelap dari malam terpekat di Nusa Kambangan sekalipun. Pertanyaan terbesarnya masih menggantung. Apakah pihak berwenang akan membuka kembali investigasi ini secara mendalam? Apakah rekaman CCTV dan pesan singkat itu cukup kuat untuk menyeret dalang sebenarnya ke meja hijau? Dan apakah benar sosok di balik jebakan ini akan segera diungkap ke publik? Seluruh mata kini tertuju pada langkah aparat penegak hukum. Kami akan terus mengawal perkembangan dramatis ini. Sekian laporan khusus dari saya.